Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Jan Amori, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, saya Intan Antika Faramita dengan NIM 053. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya yang berjudul Pembentukan Karakter Peserta Didik melalui Pendidikan Moral dan Etika Kajian Filsafat Nilai. Latar belakang. Pendidikan karakter peserta didik merupakan isu sentral dalam dunia pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dari terbentuknya karakter peserta didik yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian pembentukan karakter pada peserta didik? Yang kedua, apa dampak etika moral pada pengembangan karakter peserta didik? Yang ketiga, apa dampak etika pada peningkatan mutu pembelajaran peserta didik? Tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengetahui tentang pembentukan karakter pada peserta didik. Yang kedua, mengetahui dampak etika moral pada pengembangan karakter peserta didik. Yang ketiga, mengetahui dampak etika pada peningkatan mutu pembelajaran peserta didik. Baik, yang pertama yaitu pengertian pembentukan karakter. Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa karakter adalah pembentuk kepribadian yang menimbulkan suatu tindakan yang timbul dari dalam diri anak yang menyalahi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga mengganggu ketentraman masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu dampak etika moral pada pengembangan karakter peserta didik. Yang pertama, etika moral dan pembentukan karakter peserta didik. Etika dan moral ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Masa perkembangan anak-anak dan remaja adalah waktu yang krusial dalam membentuk nilai-nilai moral mereka. Yang kedua, pendidikan karakter. Etika dan moral diintegrasikan dalam pendidikan karakter. Pembelajaran etika dan moral dapat dilakukan melalui pengajaran secara langsung, contoh nyata, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sosial yang mendukung nilai-nilai moral. Yang ketiga, etika dalam kedisiplinan. Penerapan aturan disiplin di sekolah memiliki dasar etika. Siswa diajarkan untuk menghargai aturan, menghormati hak dan kewajiban mereka. Yang kedua yakni pendidikan karakter. Etika dan moral diintegrasikan dalam pendidikan karakter. Pembelajaran etika dan moral dapat dilakukan melalui pengajaran secara langsung, contoh nyata, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sosial yang mendukung nilai-nilai moral tersebut. Yang ketiga, etika dalam kedisiplinan. Penerapan aturan disiplin di sekolah memiliki dasar etika. Siswa diajarkan untuk menghargai aturan, menghormati hak dan kewajiban mereka sendiri serta orang lain. Keempat, perilaku moral dalam interaksi sosial. Etika dan moral berperan dalam membentuk interaksi sosial mereka, memainkan peran penting dalam membentuk hubungan positif dengan teman sebaya, guru, dan anggota masyarakat. Yang kelima yakni pengaruh lingkungan. Etika dan moral siswa dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif antara keluarga dan sekolah sangatlah penting dalam membentuk karakter siswa. Yang keenam, tanggung jawab sosial. Siswa diajarkan untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap masyarakat dan dunia, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi positif. Dan selanjutnya yang keenam, tanggung jawab sosial. Siswa diajarkan untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap masyarakat dan dunia, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi positif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika dan moral merupakan komponen kunci dalam membentuk karakter siswa. Yang ketiga yakni dampak etika moral pada peningkatan mutu pembelajaran. Dampak yang signifikan terhadap mutu pembelajaran, jika siswa memiliki etika dan moral yang baik, maka ia juga dapat berkembang dalam karakter yang baik, dan karakter yang baik tentunya akan mendorong siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembentukan karakter. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan, virtus yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang kedua, membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Ketika siswa diberikan pengetahuan tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kerjasama, mereka tidak hanya memperoleh keterampilan akademis, tetapi juga mengembangkan kesadaran akan peran mereka dalam masyarakat. Tiga, meningkatkan kualitas interaksi sosial. Pendidikan etika dan moral berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial siswa, memperluas pemahaman mereka tentang kebinekaan dan membuka pintu untuk interaksi yang lebih luas dalam masyarakat. Yang keempat, memberi keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup yang diajarkan dalam pendidikan etika dan moral mencakup aspek-aspek penting, seperti kebahagiaan, kesehatan mental. Siswa belajar kebahagiaan tidak hanya berasal dari kesuksesan akademis ataupun material, tetapi juga dari keadaan emosional yang stabil dan positif. Yang kelima,
meningkatkan sikap positif terhadap pembelajaran. Siswa dengan landasan etika dan moral yang baik juga memiliki sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran. Mereka melihat nilai dari proses belajar itu sendiri dan mampu menghubungkan pembelajaran nilai-nilai moral yang mereka pegang. Yang keenam, mengurangi tingkat perilaku merugikan. Mereka belajar tentang pentingnya menghormati orang lain, memahami konsekuensi dan tindakan mereka. Bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Hal ini membantu mengurangi kecenderungan siswa untuk terlibat dalam perilaku destruktif dan merugikan terhadap orang lain. Pembelajaran global. Melalui pembelajaran etika dan moral, siswa menjadi lebih sadar akan kompleksitas dan signifikan tentang isu-isu global ini. Mereka juga belajar untuk menghargai perspektif perbedaan serta mengembangkan empati terhadap orang-orang yang terpengaruh dengan memahami tentang pentingnya peran mereka. Simpulan. Pendidikan etika dan moral memiliki peran esensial dalam membentuk karakter siswa serta meningkatkan mutu keseluruhan pembelajaran dalam pendidikan.